Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sobat-sobat STTII. Selamat bersama saya merenungkan firman Tuhan dan menimbang-nimbang untuk kita lakukan pada hari ini. Kita masih merenungkan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sekarang mulai ayat keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jelas jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah itu dan seterusnya, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kita peroleh daripada pagi hari ini adalah, selain Bapak Ibu Saudara sadar bahwa ada banyak orang perlu mendengar firman Tuhan, saudara dan saya diperintahkan untuk menolong orang lain supaya mendengar firman Tuhan. Tetapi yang terakhir ini penting, bahwa saudara sendiri, kita sendiri harus menaati firman-Nya. Bayangkan ini Bapak Ibu Saudara, Petrus disuruh menebarkan jalannya ke tempat yang dalam. Lalu dia menjawab, "Guru, sudah semalam suntuk kami kerja, tidak dapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, saya tebarkan jala." Taat kepada firman Allah. Suruh tebarkan, suruh ke air yang lebih dalam, ke sana lalu ditebarkan. Dan hasilnya luar biasa, ada ikan banyak sekali didapat oleh Petrus. Sampai-sampai dia minta tolong perahu lainnya untuk mengangkat ikan itu. Tetapi ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, respon berikutnya ada lain dan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya akan seperti ini. Karena kita disuruh menebarkan jala, kemudian dapat ikan banyak sekali, lalu kita bersyukur, "Tuhan, karena saya taat, saya dapat berkat." Tetapi ternyata Petrus tidak seperti itu. Simon tidak seperti itu. Dia malah sujud kepada Tuhan Yesus, tersungkur. "Tuhan, saya tidak layak," kalau saya bahasakan, tidak layak, karena saya ini sangat sombong. Saya menghina Tuhan. Bayangkan mungkin pada waktu dia diminta menebarkan jala, kan dia nelayan loh, saya berpengalaman, sudah tidak dapat ikan kan, kok saya disuruh. Guru Yesus itu kan hanya guru agama, saya nelayan, jadi tidak mungkinlah. Oke lah, saya turut saja gurunya. Mungkin pikirannya menghina. Nanti kita tertawakan bahwa di situ tidak ada ikan. Tetapi lain, Bapak Ibu Saudara, perintah Yesus kalau taat diberkati ini betul dalam hal ini. Namun Petrus sadar, "Tuhan, minta maaf. Dulu tadinya saya menghina Tuhan. Saya kira Tuhan tidak ngerti cara menjala, tetapi ternyata Tuhan." Jadi yang pertama itu dia bilang guru, tetapi sekarang dia bilang Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang bisa memerintahkan ikan masuk ke dalam jalannya. Makanya dia sujud, saudaraku, sujud dan menyeru nama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata,
Jangan takut, aku akan menjadikan kau penjala manusia. Dan sesudah itu apa yang dilakukan Simon dan teman-temannya, saudara? Ikan itu ditinggalkan. Bayangkan, ikan itu banyak sekali. 2 perahu hampir tenggelam, mungkin 1 ton ya. Tapi 1 ton ikan ini tidak ada artinya dibanding dengan mengikut Yesus. Dia tinggalkan itu karena dia merasa tidak layak menjadi murid Yesus, tetapi Yesus mengangkat dia menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar dan kita tidak layak dan hanya mengikuti firman-Nya saja. Dan mengikuti, meninggalkan segala sesuatu bukan artinya kita tinggalkan harta benda kita lalu jadi pendeta semuanya. Tidak begitu. Ada yang begitu, tetapi tidak. Maksudnya saudara dan saya harus menomorsatukan Tuhan Yesus lebih dari segala harta yang kita miliki. Bahkan kepandian kita semua digunakan untuk menjala orang. Hari ini kita berdoa kiranya kita dapat melakukan seperti itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami yang tidak layak, Engkau layakkan supaya kami menjadi penjala manusia. Oh Tuhan, tolonglah kami seperti Petrus, menomorsatukan Engkau. Ikan yang 1 ton kami dia tinggalkan, hanya ingin mengikut-Mu, karena juga merasa tidak layak, telah menghina Tuhan. Oh Tuhan, pikiran kami tolong sadarkan bahwa Engkau-lah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, yang bisa melakukan apa saja. Dan kami ingin taat kepadamu, menomorsatukan Engkau di dalam hidup kami. Khususnya hari ini, biar apa kami yang lakukan, menomorsatukan Engkau lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.